Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami semua pada pagi hari ini, untuk kami menyembah Engkau Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami semua, yang berbicara, yang mendengar, agar kami mendapat berkat daripada firman-Mu. Dan kami mendapatkan pertolongan yang hanya daripada Tuhan Yesus. Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang hidup. Kami percaya Tuhan. Segala puji, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi atau selamat siang. Haleluya. Banyak yang datang. Menjadikan kita bersemangat. Haleluya. Kalau saya bilang selamat pagi, selamat siang, karena saya bisa melihat di sana terang, saudara-saudara juga terang, memancarkan terang kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji-pujian yang kita naikkan kiranya menyenangkan hati Tuhan, dan yang terutama memberikan kita sukacita, kekuatan, menambahkan iman kita, juga imun kita. Haleluya. Pagi hari ini atau menjelang siang, nggak akan banyak-banyak yang saya sampaikan, hanya beberapa aja, tapi yang penting saudara pulang bukan menjadi orang lain nanti yang di rumah bingung, mendapatkan jawaban dari Tuhan, mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, temanya untuk tahun ini Tuhan yang menerobos ya, memberikan terobosan buat kita semua. Sebelum itu juga dikatakan bahwa Dia memberikan terang buat kita semuanya. Ini sudah hari yang ke-23 ya, di tahun 2022. Gimana? Sudah merasakan terobosan-terobosan daripada Allah? Sudah masuk? Amin. Amin, benar ini. Nah, kalau saya sudah merasakan, enak saudara. Tinggal ngikut aja, masuk terobos gitu ya. Tapi kalau yang belum, nah saudara datang ke sini, siapa yang nggak punya masalah? Yang datang tanpa masalah? Nggak ada, pasti punya masalah ya. Nah, tapi jangan kepegadean saudara.
menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Bukan itu yang saya maksudkan ya. Kalau saudara masih punya pergumulan, permasalahan, itu bersyukur. Pertama bersyukurnya karena kita masih hidup, kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan ya. Tapi kalau memang juga belum, ada hal yang lain juga, saudara, yang menyebabkan kita tidak bisa melihat atau masuk ke dalam gerbang yang telah diterobos oleh Tuhan Yesus itu, oleh Allah kita yang dahsyat. Enggak panjang lebar, coba kita baca di dalam Raja-Raja ya. Haleluya, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, celaka Om Beni." "Om, ya apa ya Om? Celaka Om. Apa yang akan kita perbuat?" Padahal Om Beni sudah sampaikan renungan bahwa Tuhan sudah menerobos. Tapi ketika kita bangun pagi-pagi, lihat, loh, kok banyak masalah. Ya, banyak tentara mengepung kita. Mulai. Kenapa? Saudara, bangun pagi-pagi, ngapain? Langsung, tak lihat HP ono WA sapa-sapa iki. Ya, ada order, ada apa? Ada berita apa? Banyak kabar menggoncangkan. Sini sana, wah banyak kabar yang gak karu-karuan. Omikron makin merajalela. Waduh. Apa gak bergetar hati saudara? Itu yang dilakukan. Siapa Gehazi? Saudara baca semuanya itu nanti di 2 Raja-Raja. Ya. Ketika Israel mau diserang oleh Raja Aram. Gimana bujangnya abdi Allah dari Elisa ini? Melihat. Karena dia pagi-pagi sudah langsung lihat HP, saudara. Pagi-pagi kita itu datang menyembah kepada dia. Cari saat teduh. Terus yuk kita baca ayat berikutnya 16. Ya. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Gimana Om Beni kok gini loh? Aku sudah gini, kok loh? Wih, menakutkan Om, ya apa Om? Gitu. Lah, kamu pagi-pagi ngapain? Bangun tidur? Iya Om, aku sibuk mau ngopi dulu. Wah, sibuk sudah mikirkan kerjaan, sudah mikirkan, wih nanti ada debt collector. Wah, itu datang sama Tuhan dulu, ya. Nah, hamba Tuhan ini mengatakan, jangan takut, ya. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jangan takut, sebab Allah kita sudah menerobos tembok-tembok yang menutupi jalan kita. Gerbang-gerbang yang tertutup, ya, sehingga kita itu, rasanya nggak ada jalan keluar. Kadang kita merasa tak ada jalan keluar, ya, itu. Tuhan sudah melakukan semuanya itu buat kita. Tinggal kita respon kita, reaksi kita bagaimana? Apa seperti Gehazi, ya, atau kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Apa yang dilakukan selanjutnya oleh hamba Tuhan itu? 17, ya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Luar biasa. Saudara, sebagai jemaat, sebagai manusia juga, kadang kita punya keterbatasan.
Kita punya bapak rohani, ibu rohani, datang. Om, gini, tante gini, doakan saya, ya. Biar dibukakan mata hati kita. Supaya kita tahu jalan yang dibuka oleh Tuhan. Kita melangkah di tahun 2022 ini. Masuk kepada rumput yang hijau. Ke air yang jernih. Pertolongan Tuhan ada buat kita semua. Nggak ada yang tahu memang 2022 ini apa yang akan terjadi dan sebagainya. Hanya kabar-kabar yang menggentarkan jiwa, menggentarkan hati. Itu yang kita dengar. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada terobosan. Dia sudah menerobos buat kita. Kita hanya tinggal mengikuti langkahnya. Karena jejak-jejak langkahnya mengeluarkan berkat-berkat buat kita semuanya. Jadi penutup yang ada menutupi kita, menghalangi kita, biar didoakan oleh hambanya, minta pertolongan hambanya untuk mendoakan supaya dibuka. Makanya kalau ada firman Tuhan, renungan, meskipun sebentar, meskipun sedikit apapun juga, didengarkan, direnungkan. Jangan sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita nggak tahu bahwa di situ ada jawaban Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ya. Berikutnya, kenapa kok sepertinya tidak ada jalan keluar itu? Karena takut. Ya. Siapa yang nggak pernah takut, nggak pernah getar, ya? Di dalam kegelapan dikatakan bahwa sebenarnya dunia ini gelap, ya. Banyak orang takut kegelapan karena tidak tahu di dalam kegelapan itu ada apa, ya. Matius pasal 14 ayat yang 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau kita nggak tenang, kita ketakutan, kita tidak bisa melihat jalan keluar, tidak bisa melihat pertolongan daripada Tuhan. Coba aja, mungkin kita kalau dalam keadaan tenang-tenang begini biasa, alah masalah itu cuma begitu aja. Tapi begitu jebret masalah itu, nggak usah gitu. Coba aja ibu-ibu yang biasanya cetek kompor nyala, tahu-tahu nyala apinya. Wah gopo, tak bengok-bengok, wah tidak karu-karuan ya, gitu. Padahal kalau kita baca bagaimana caranya, jangan gopo. Jangan gopo itu bahasa Jerman ya. Jangan panik, ya jangan panik, tenang. Ambil gombal lagi ya. Ambil itu keset apa itu dibasahin ya. Tapi nggak pelan-pelan kayak saya gini, langsung cak-cek gitu bahasa, tutupkan jebret gitu ya. Itu yang saya baca demikian. Saya tidak mau mengalaminya tapi. Haleluya. Dan saya berdoa jangan sampai ada yang mengalami itu ya, Saudara. Karena saya pernah menolong sebelah tetangga saya kebakaran itu, panik Saudara. Padahal di depan itu adalah kali yang besar sekali, airnya banyak, ya, ikannya juga banyak. Tapi kita panik, ya. Ambil ember kosong dilemparkan, karena paniknya, itu. Nah, ini firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Yesus yang datang dikira hantu. Nah, kan repot. Penolong kita katanya penolong yang ku percaya. Dia datang malah kita ketakutan. Malah kita, hantu, bukan Tuhan. Karena apa? Karena kita panik. Karena kita tidak tenang. Itu. Lanjut lagi Saudara, Matius 14 ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, bukan hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang, bukan. Ya,
Itu, mengapa engkau bimbang? Kebimbangan itu selalu ada di dalam kehidupan kita nih. Selama kita masih ada di dunia itu kebimbangan. Tapi janganlah kebimbangan itu membuat kita kurang percaya kepada kuasa Tuhan, kepada pertolongan Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Nah, kalau pagi sudah bacanya HP, tidak akan ngerti, tidak akan pernah dapat berkat dari firman Tuhan. Coba bacanya firman Tuhan saat teduh sama dia. Hai orang yang kurang percaya. Bukan hai orang-orang yang beriman, bukan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah itu, sekarang saudara sudah ngerti. Yang kedua, kenapa bimbang? Kenapa ada takut? Ya? Sehingga menutup jalan keluar terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Allah kita. Jangan takut, jangan bimbang. Percaya kepada Tuhan. Percaya aja. Ya. Saya belajar bertahun-tahun untuk percaya pada firman Tuhan, untuk tidak bimbang meskipun kadang masih ada ketakutan, kekhawatiran itu ada secara manusiawi, ya. Tapi kita melatih, kita latih bahwa Allah kita itu benar-benar Dia sanggup menepati firman-Nya, Dia sanggup menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita, asal kita tetap percaya kepada Dia, tetap setia kepada Dia. Yesus sudah mengatakan, bahkan Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Jangan takut. Nah, yang ketiga, nggak banyak-banyak, 1, 2, 3. Yang ketiga ini yang paling menurut saya ini paling berat. Ya. Apa yang menjadikan kegelapan di dalam kehidupan kita sehingga mata hati kita, mungkin juga mata jasmani kita tertutup untuk menerima berkat daripada Tuhan, untuk menikmati berkat daripada Tuhan, yaitu kebencian. Kebencian ini luar biasa. Aku bisa memaafkan engkau, tapi aku nggak bisa mengampunimu. Sering kan? Gitu. Oke lah, aku mengampunimu atau memaafkanmu, tapi aku nggak akan menegur engkau. Engkau lewat, aku diam saja. Waduh. Masih terjadi di hati anak-anak Tuhan kebencian itu. Di sini nggak ada, di sana banyak, ya. Gitu. Kebencian. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2. Ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tuhan itu terang, tapi kita dalam kegelapan. Seperti ayam mati di lumbung padi. Wah, tragis ya. Penyebabnya kebencian. Kita berdoa, minta diberkati Tuhan. Berdoa untuk dilindungi Tuhan. Tapi jarang berdoa untuk diberikan roh pengampunan. Ya. Firman Tuhan mengatakan pagi hari ini bahwa siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau dalam kegelapan, pintu itu terbuka lebarnya bagaimana? Kita bingung carinya, nggak bisa menemukan pintu itu. Ya. Jadi kalau pagi hari ini masih ada dendam, sakit hati, kebencian pada siapapun juga, selesaikan semuanya itu. Agar pintu yang telah didobrak oleh Tuhan, diterobos oleh Allah kita itu, kita temukan dan kita bisa masuk. Kita bisa menikmati padang rumput yang hijau, sumber air yang jernih, pertolongan yang tepat pada waktunya dalam hidup kita.
Ayat yang ke-11. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kasihan. Benar. Susah banget. Dia hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Bayangkan, kita tidak tahu kemana kita mau pergi. Gelap semua, gelap gulita. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Baik mata jasmani maupun mata rohani. Begitu gelapnya. Nggak ada jalan keluar. Kebencian ini sangat luar biasa. Dahsyat menguasai hati pikiran kita. Menutupi berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Menutup segala jalan keluar di dalam hidup kita. Belajar saudara untuk mengampuni. Minta sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Saudara ingatkan ceritanya Bartimeus itu si pengemis yang buta? Dia buta matanya, tapi mata rohaninya saya rasa terbuka dia. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan datang. Apa yang ingin aku perbuat untuk kamu? Buat aku melihat. Ya. Dia bisa melihat. Setelah melihat, apa yang dia mengikuti langkah Yesus. Seperti kita juga berminggu-minggu dikatakan ikuti langkahnya, ya, karena langkahnya meninggalkan jejak yang berlemak, berkat-berkat itu. Tapi kalau mata kita buta, mata hati kita juga buta, mau ikut mana? Oh, kegelapan itu membutakan kita. Kita tidak tahu apa-apa. Kita hidup dalam kegelapan. Buang kebencian itu dari hati kita, dari kehidupan kita. Seperti Bartimeus yang dicelengkan mata jasmaninya, mata rohaninya, semuanya. Setelah itu dia berjalan, dia mengikuti langkah Yesus. Demikian juga kita. Kalau masih ada hal-hal yang tadi itu yang saya sampaikan, segeralah berseru kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa roh Tuhan ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Berserulah sama dia. Apa yang menjadi penghalang untuk engkau menerima berkat daripada Tuhan? Untuk engkau menerima anugerah daripada Tuhan? Singkirkan semua ketakutan itu. Semua selubung-selubung. Baik untuk mata jasmani kita maupun mata rohani kita. Jasmani, rohani. Minta Tuhan. Bukakan semuanya itu Bapa, agar kami bisa mengikutimu, agar kami bisa menikmati berkat-berkat yang kau sediakan dalam hidup kami. Karena Allah setia, karena Allah kita yang kita sembah itu hidup dan dia baik. Jadi saudara, ini masih hari ke-23. Saya mengingatkan, menyampaikan hal ini, ya, supaya semuanya menerima berkat, bisa melewati 2022 ini dengan kemenangan, dengan sorak-sorai, karena pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Saudara semua diberkati, saudara semua tidak ada ketakutan, kegentaran, kebimbangan, kegamangan untuk memasuki semuanya, baik saudara yang ada di depan sini maupun para pelayan. Jangan gamang, jangan takut, jangan khawatir untuk masa depanmu, untuk apa yang kau lakukan buat Tuhan. Berseru sama dia, percayakan pertolongannya. Karena hidup kita bukan karena melihat saja, tapi karena percaya akan firman-Nya. Kalau pagi hari ini yang datang begitu banyak,
itu menandakan kemenangan ada di dalam hidup saudara semuanya. Menang terhadap apa? Terhadap ketakutan. Ya. Suatu ketika saya bertemu dengan seseorang, ya, dia beli makanan burung, ya, gitu, makanan burung, banyak orang, dia orang Kristen. Waduh, ya apa Pak Bambang? Gitu. Oh ya puji Tuhan. Aku masih belum berani ke gereja, masih online gitu. Soalnya keadaannya begini. Oh gitu ya. Ya wes ikut toh ibadah Zoom online itu aja. Saya gitu. Tapi di dalam hati saya berpikir begini. Loh, kamu nggak berani datang ke gereja karena takut dengan COVID. Tapi kamu berani beli makanan burung yang ketemu dengan orang-orang ini yang jelas-jelas yang ketoro, yang ketok wong Kristen itu cuma saya, yang lainnya bukan. Loh, kalau ke gereja ke wong Kristen kabeh, katanya 1-2 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, kok malah takut? Aneh kan? Ya, kita terlalu banyak alasan kadang-kadang ya untuk datang kepada Tuhan. Jangan banyak alasan, sudah datang aja sama Tuhan dengan percaya, pasti engkau ditolong. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati saudara semua pada siang hari ini dan memberikan inspirasi untuk saudara keluar dari kegelapan-kegelapan itu yang menghalangi, merintangi berkat-berkat untuk saudara. Kami bangga punya Allah yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sebagai pemimpin di dalam hidup kami. Engkau yang berjalan di depan, dan Engkau yang sudah buka jalan bagi kami semua. Dan kami boleh bersama-sama ikut mengikuti jejak. Maka kami juga mempunyai kuasa untuk menerobos segala masalah yang terjadi dalam hidup kami. Agar Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan pada setiap anak-anak. Sehingga kami saat ini kami firman, kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi, kami tidak takut khawatir menghadapi apapun juga. Karena Engkau yang memimpin, Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati yang baik, kasih hatimu, kau pakai biar jadi saluran berkat. Dan juga kau berkati seluruh jemaatmu yang sudah mendengarkan firman, tapi tidak berhenti hanya mendengarkan, tapi bila kami percaya iman dan kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, taat melakukan firman. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semuanya, dan segala puji syukur hormat kami hanya bagi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan pakai sebentar, kami tidak berpisah pulang Tuhan. Kami mengangkat tangan kami saat ini, dan kami percaya Engkau turun tangan untuk memegang setiap anak-anak, bahkan memberkati. Maka sekarang sedang coba kasih Tuhan pulanglah. Terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai engkau, yang selalu menjagai, melindungi, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati, sehat semuanya.